الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالدعاء فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فوعدنا بالإجابة فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والصلاة والسلام على رسول الله الذي وعدنا بالإجابة عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فقال من ضمن دعائه في أسماء الحسنى اقتداء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أرأيت ماذا دعوت فقد دعوت بأسمائه الأعظم إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan. Dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan, hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidupan kita sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah kepada dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar. Saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat, tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam 3 bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik, yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa, kan? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa. Seperti apa doa itu dikabulkan? Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab, atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah. Minimal setiap langkahnya akan dicatat meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya, dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid, lantai 2 lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan semua berdasarkan niatnya, ya, berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin Ustadz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang istighfar. Itu yang nambah pahala. Ya. Kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172.
Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah ke-2 ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah kedua ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik yang dikabulkan. Kita ambil satu Quran ke-2 ayat 186. Kemudian yang kedua kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3 ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18 nya. Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada ayatnya? Baik ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat idz itu, idz dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar mengingat. Idz itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam. Menganalisis. Ya, memaknai itu idz. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau nggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, di sini, di sini, mengerjakan ini. Itu idz dalam bahasa Arab. Jadi kalau di Al-Quran ada kalimat idz, itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat, tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insyaallah? Baik, sekarang perhatikan. Nanti kalau ibu baca Al-Quran, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal kalimat idz pertama dalam Al-Quran misal ditemukan di Quran surah kedua ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idz akan ditemukan. Nah, sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Wa idz akhadha rabbuk, dan pahami ya kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah ke-4
Ya, surah Ibu ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zaujaha Hawa. Ya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singaparna, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, semua saya ciptakan ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang keperempuan-perempuanan yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misal, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Dua saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara, sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba Ibu lihat misalnya, ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku? Di Sunda paling banyak suku, gitu ya. Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, lita'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita, sampai ke asal mula kita, dari kita sekarang, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin ke Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja kalau bapak dari monyet, silakan saja, jangan ngajak-ngajak saya, gitu ya. Nah, jadi di sini di hadapan ibu semua masih ingat mukjizat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, Nabi itu sebelum dilantik menjadi Rasul, dalam usia 40 tahun, turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau, ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Sehingga jelas, orang tidak bisa menyoal. Ini orang nggak jelas nih, ya, kan suka ada begitu, Bu, ya, tiba-tiba datang menerangkan sesuatu, siapa itu nggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih ustadz itu ustadz nggak jelas. Ya. Nabi nggak bisa disoal karena semuanya jelas, nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal nggak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nakhur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang nggak bisa nyoal, itu mukjizat, ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, kamu jelas enggak? Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Quran. Ya, kalau ditanya keturunan siapa kamu? Adam. Tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas, ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi,
Sejak mulai terlahir, itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam. Kecuali Adam, Bu, ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa. Karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam, ingat, Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya, karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya, spesial, Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak. Mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang, Adam lebih spesial lagi. Lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu masih nggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin-yakinnya, cuma supaya hati saya tenang, buktikan kepada yang lain tentang kuasamu. Kata Allah, gampang. Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa, cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa tepuk mayatnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim kata Allah, nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian, mayatnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil bismillah dengan nama Allah, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah biidznillah, hidup. Nabi Ibrahim biidznillah, dengan nama Allah hidup. Menyatu semuanya jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika, kemudian alaqah. 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan. Amma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya. 7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahir. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim. Ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda atau calon ayah dan bunda kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan.
Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Hati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah dalam usia kandungan 4 bulan itu disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Rabb. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling 10.